Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Gumiwati. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti di SMP Sugio Pranoto Sanggau, Kalimantan Barat. Saat ini saya adalah peserta PPG dalam jabatan BITS 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Fransiskus Asisi Semarang. Nomor induk mahasiswa saya 2530961. Pada kesempatan hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan menjalani ujian kinerja di kelas 8 SMP Sugio Pranoto Sanggau dengan materi Sengsara dan Wafat Yesus dengan model pembelajaran PBL. Selamat mengikuti Pro Ecclesia et Patria. Sehat, semangat, sukses. Beri salam. Selamat siang. Silakan duduk. Kalian, Ibu mengecek semangat kalian dulu dengan salam khas kita. Untuk kelas 8C, selamat siang. Apa kabar hari ini? Kemarin ada yang sakit ya, Angelo ya? Sudah sembuh? Sudah sembuh. Baik, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Saya memimpin doa ya, luar biasa. Tapi petunjuk saja hari ini. Piko, silakan kita maju. Ambil sikap doa, kita pergi. Baik, setelah sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Pada siang hari ini kami mengucapkan syukur kepada-Mu atas penyertaan-Mu dari pagi hingga siang hari ini. Dan pada siang hari ini kami akan belajar kembali untuk mengenang kisah sengsara dan wafat Engkau dari salib. Dan juga bagi teman-teman kami yang sedang sakit di mana mereka berada, sedikit Engkau mengurapi mereka agar mereka dapat penuh dan bisa beraktivitas kembali dan bersekolah seperti biasa. Dan juga bagi orang tua kami dimanapun mereka berada, semoga penuh dengan berkat-Mu, semoga Engkau selalu menyertai dan menuntun mereka dan menuntun kami di sini. Ya Bunda terkasih, kami mohon kepada Bunda untuk menyampaikan doa ini kepada Yesus Kristus Putra-Mu. Ya Yesus, Engkau kami puji, ini dan untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai belajar tema hari ini, coba perhatikan kiri kanan kalian masih ada sampah atau tidak? Ya. Sehat semua hari ini? Sehat. Yang sakit? Ada. Ada yang kurang enak badan? Tapi tetap semangat belajar ya. Semoga yang kurang sehat segera sehat. Sehingga belajar dengan baik. Baik, Ibu ngecek hadiran kalian dulu. Jam 2. Sebut namanya, silakan angkat tangan.
Kristinata hadir. Aven, Hadir. Dionisius, Hadir. Francisco Koto, Hadir. Abi, Hadir. Riani, Hadir. Kelvin, Hadir. Kimi, Alfredo, Hadir. Patras, Hadir. Dea, Hadir. William, Hadir. Marcelo, Hadir. Markus, Hadir. Marsya, Elisa, Hadir. ya, tadi sudah didoakan supaya cepat sembuh. Kemudian Octavia, Priscilla, juga ada 2 orang. Silvanus, Hadir. Valeria, Hadir. Kelvin, Hadir. Kevin, Yosafat Peter, Hadir. hadir ya. Baiklah, ada 2 orang yang tidak hadir. Yang hadir di sini juga makin sehat-sehat semua ya. Amin. Amin. Ini saya mau tanya dulu. Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Tugas Yesus. Panggilan dan perutusan murid Yesus. Apa saja materi yang kita pelajari? Tugas Yesus. Urutan 12. Dan apa lagi? Menjadi murid Yesus. Menjadi murid Yesus. Itu ada syaratnya seperti apa? Sikap seperti apa? Apa lagi? Ada yang masih ingat? Bagaimana Yesus mengutus murid-muridnya? Nah, bagaimana Yesus mengutus murid-muridnya? Baik, hari ini kita akan belajar tentang materi kita adalah sengsara dan wafat Yesus. Nah, mungkin kalian sudah pernah juga melihat atau menyaksikan bagaimana Yesus sengsara. Mengapa Yesus itu sampai sengsara kemudian wafat, ya kan? Sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita akan bernyanyi bersama. Dan ya, semuanya bernyanyi. Baiklah, nanti ini lagu ini mengarahkan kita kepada tema ya tentang Yesus yang bersengsara wafat. Yang berikut ini, jadi kita belajar hari ini tujuannya. Yang pertama supaya kalian memahami kebenaran Yesus, kemudian meneladani keberanian Yesus dalam berkorban untuk orang lain, terutama berkorban untuk mereka yang miskin, yang menderita, kemudian yang Kekurangan. yang membutuhkan bantuan kita. Apa pertanyaan yang harus kita cari jawabannya dalam proses hari ini? Yang pertama, mengapa Yesus menderita? Kita mulai refleksi dalam diri masing-masing. Kita juga mungkin bisa menjadi penyebab mengapa Yesus sampai menderita. Ya kan? Pertama, karena kita orang berdosa. Yang kedua, apa arti pengorbanan Yesus untukku saat ini? Mungkin Yesus sudah peristiwanya ribuan tahun yang lalu, tapi masih tidak ada artinya untuk kita tadi. Yang ketiga, bagaimana kita meneladani keberanian Yesus dalam hidup kita sehari-hari, terutama kita berkorban untuk orang yang
Nah, untuk mengawali kegiatan ini kita akan nonton dua video. Jadi disimak dulu, kemudian dicari maknanya, nanti akan kita isi dalam SKPD. Kemudian Pilatus menyuruh orang untuk mencambuk Yesus. Para prajurit membuat mahkota dari ranting berduri dan memasangnya di kepalanya. Lalu mereka memakaikan dia jubah ungu dan berkata padanya, "Ini sebagai orang Yahudi." Kemudian mereka menampari dia. Sekali lagi Pilatus keluar dan berkata kepada orang banyak, "Dengar, aku membawanya ke hadapan kalian, supaya kalian tahu aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukumnya. Lihat, inilah orang itu." Maka Yesus dibawa keluar menggunakan mahkota berduri dan jubah ungu. Alihkan dia! Ya, alihkan dia! Alihkan dia! Kau begitu bawa saja dan salibkanlah dia. Aku tidak menemukan alasan untuk menghukumnya. Menurut hukum kami, ia harus dihukum mati, sebab ia mengaku sebagai anak Allah. Setelah kalian menonton cuplikan video tadi, Ibu minta kalian berdiskusi dalam kelompok untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang sudah ada di SKPD ya. Sudah ada SKPD-nya? Sudah. Silakan masuk ke kelompok masing-masing. Silakan dijawab pertanyaan yang ada di SKPD tadi. Masuk kelompok segera. 1, 2, 3. Cepat. Ya. Ini SKPD-nya. Silakan dibagi tugas. Siapa yang tulis, siapa yang mencari jawabannya, kita berdiskusi, siapa yang
mengerjakan LKPD 1, disimpan dulu jawabannya. Nanti akan kalian sajikan dalam presentasi ya. Nah, berikutnya kita mau belajar dari kitab suci. Wah, kitab suci semua? Siapa yang mau baca? Nah, 1, 2, 3. Siapa tadi? 4 orang ya, 4 orang membaca. Nah, yang lain menyimak berarti. Yang baca silakan baca dengan lantang. Silakan. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, dia juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dalam suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Baik, kita sudah membaca kitab suci. Kalian sudah menyimak kitab sucinya, nanti bisa dibaca lagi sambil mengerjakan LKPD. Dan juga dari buku-buku yang kalian punya, baik buku paket maupun buku siswa itu silakan dicari jawabannya. Kita akan masuk ke LKPD 2. Silakan dikerjakan LKPD 2-nya ya. Ada semua? Kerjakan. Ayo semangat, semangat. Ibu kasih waktu 10 menit saja ya. Cepat. Bisa kerjakan? Sudah diskusinya? Baik, yang berikutnya kita akan menyajikan hasil karya kalian dengan presentasi di depan kelas. Kelompok yang pertama dari kelompok 1 silakan maju. Silakan disajikan hasil karya kalian. Nanti akan ditanggapi oleh kelompok lain ya. Kita lihat hasil dari diskusi kelompok 1. Dari tempat yang tidak ada jadi tempat yang tidak silau supaya tempatnya silakan. Yang lain kami perhatikan ya. Selamat siang teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Nama saya Dedik Yumani Tiko. Saya Jelo Kelima Botol Bekam. Saya Alexia. Belajar Indonesia. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami LKPD. Pertama, bagaimana perasaanmu jika ada orang yang rela berkorban demi kebaikanmu? Jelaskan. Saya akan sangat berterima kasih dan merasa terharu karena ada orang yang rela berkorban bagi saya. LKPD 2. Dengan cara apa Yesus dihukum mati? Dengan cara disalibkan. Baik. Mungkin dari kelompok ada yang mau bertanya kepada mereka, silakan. Ada pertanyaan? Ya, Ya, silakan. kenapa saya merasa terharu jika tolong
orang itu. Mengapa merasa terharu apabila ditolong oleh orang lain atau ada orang lain yang berkorban untuk kita? Karena kita ini mungkin jarang dikenali ataupun juga jarang mengorbankan diri kita untuk orang lain. Dan mungkin hal ini sangat berharga untuk kita karena mungkin kita sendiri jarang melakukannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Sekian, terima kasih. Oke. Selamat siang semuanya. Iya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, biarkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Gabriel Abimanyu. Pertanyaan, kelompok siapa saja yang menolak penguasaan Yesus? Para imam dan ahli Taurat, para orang-orang hakim, para penguasa dan orang-orang kaya dan makan. Mengapa Pilatus sebenarnya tidak langsung berkeputusan menyalibkan Yesus dan mengapa pada akhirnya ia menyalahkan Yesus untuk disalibkan? Karena Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus, tetapi para imam ahli Taurat memaksakan Pilatus untuk menyalibkan Yesus. Sebelum kami menutup presentasi kami, apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Janet, Apa alasan Yesus disalibkan? apa alasan Yesus disalibkan? Karena para imam dan ahli Taurat kehilangan pengikut mereka karena ada kehadiran Yesus. Jadi mereka memaksakan Pilatus untuk menyalibkan Yesus. Oke, Ya. ya. Adakah yang mau bertanya lagi? Betul. Kenapa Pilatus mau menuruti perintah mereka untuk menyalibkan Yesus? Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Ya, dah cukup. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Kita berikutnya sampai kepada membuat kesimpulan. Baik, dari pelajaran hari ini, coba siapa yang bisa menyimpulkan? Yang pertama apa? Kesimpulan pelajaran kita hari ini. Ya, Peter. Kesimpulan, kelompok orang yang menolak penguasaan Yesus antara lain pertama, para imam dan ahli Taurat, karena mereka merasa kehilangan di bawah dan mulai berkurang pengikutnya, sehingga mereka merasa semakin terancam oleh kehadiran Yesus. Oke, tepuk tangan Peter. Kemudian kesimpulan berikutnya apa? Peristiwa sengsara dan wafat Yesus menunjukkan bahwa seluruh hidup Yesus adalah wujud solidaritas dan kasih Allah kepada manusia. Ia yang adalah Allah rela merendahkan diri untuk setara dengan manusia. Bahkan ia rela mengorbankan diri bagi manusia yang dikasihinya. Oke, berikutnya. Ya, silakan. Kehadiran Yesus merupakan ancaman bagi orang-orang tertentu. Mereka berusaha untuk menyingkirkan Yesus. Terjadilah peristiwa sengsara dan wafat Yesus. Oke. Yang berikutnya. Ya, silakan. Peristiwa sengsara Yesus memberi teladan kepada kita mengenai sikap yang seharusnya kita miliki ketika menghadapi penderitaan hidup melalui sengsara dan salibnya. Yesus telah memberikan teladan bagi kita dalam menghadiri kesulitan hidup kita. Keteladanan itu tampak dalam beberapa peristiwa, seperti ketika Yesus menghibur wanita-wanita. Tolong perhatikan. Hari ini kita sudah belajar tentang sengsara dan wafat Yesus. Yang pertama, kalian sudah paham mengapa Yesus yang adalah Tuhan sampai rela menderita dan wafat. Yang pertama itu karena Yesus itu taat kepada kehendak Bapa. Kehendak Bapa apa? Menyelamatkan manusia. Walaupun cara Yesus disalibkan
berdosa. Sebagai pengikut Kristus, apa yang bisa kita teladani dari sikap Yesus yang berkorban itu? Yang pertama, kita harus tahan menderita. Tahan menderita demi kebenaran, demi keadilan. Jadi kalau kita menegakkan kebenaran keadilan itu pasti ada pertentangan, pasti ada penderitaan. Yang berikutnya bahwa kita harus juga berbela rasa terhadap orang lain yang sedang menderita. Jadi kalau ada orang lain menderita, jangan kita senang. Atau kita menderita, orang lain senang. Berbela rasa, kita mau menolong dan sebagainya. Rela berkorban juga untuk orang lain. Jadi itu kesimpulan pelajaran kita hari ini. Nah, berikutnya silakan kalian coba refleksi. Sudah ada lomba refleksi? Sudah. Sambil diiringi dengan sebuah lagu penutup. Ya. Sebelum menutup, sebelum kalian merefleksi, tolong perhatikan untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang kebangkitan Yesus. Silakan dibuat ringkasan materi tentang kebangkitan Yesus ya. Dibaca kitab sucinya, kemudian nanti biar pertemuan berikutnya kita sudah siap. Nah, kita silakan buka lembar refleksi kalian masing-masing. Ya. Nah, setelah itu buat refleksinya. Sambil kita mendengarkan lagu berikut. Buat refleksi ya. Sejauh dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Dan yang kau beri pilihanku. Kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Kita tandai diri kita dan kenal Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Kudus. Kami puji dan syukur dan berterima kasih kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu dari awal kita mengajar dan belajar hingga akhir kegiatan belajarmu. Tuhan, kami telah mengenali perayaan kesengsaraan Yesus. Semoga yang telah kami pelajari tadi dapat berguna di masa depan kami. Kami juga berdoa bagi teman-teman yang sakit. Ya Bapa, kami mohon sembuhkanlah dia supaya bisa bangkit kembali dengan Salam Maria, berrahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya Bapa, kami yang telah jaga ulang, kami mohon sertailah kami dari dunia, kami dalam perjalanan ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yesus. Sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya, beri salam. Salam.